seperti digigit. Serem. Mungkin itu yang ada di pikiran kebanyakan orang tentang Sobat Totan satu ini. Padahal yang lebih menyeramkan adalah laut tanpa hiu. Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Matita, Kabupaten Morotai, memang kaya akan biota laut. Salah satunya ya si hiu ini. Para penyelam menuju kedalaman 18 hingga 21 meter untuk memanggil hiu-hiu. Pakai apa ya memanggil mereka? Semuanya sudah ada di posisinya masing-masing nih. Botol yang digosok ini akan menghasilkan suara berfrekuensi rendah alias infrasonik. Suara berfrekuensi rendah ternyata mirip dengan frekuensi yang dihasilkan oleh mangsa yang terluka. Tubuh hiu dipenuhi sel saraf yang berfungsi seperti radar. Oleh karena itu, hiu bisa mendeteksi suara rendah dari jarak 500 meter hingga 1,6 km untuk menemukan mangsanya. Prinsip itulah yang digunakan pada percobaan ini, teman. Membuat hiu mengira suara dari botol adalah suara mangsa, sehingga hiu akan mendekat. Dalam air, suara berfrekuensi rendah bisa menempuh jarak yang sangat jauh. Sehingga peneliti menduga bahwa pendengaran hiulah yang menjadi indera pertama untuk mencari mangsa. Nah. Oh Tuhanku, mereka datang. 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Wah, ada beberapa lagi yang mendekat. Yeha, berhasil. Selamat datang hiu-hiu. Setelah hiu mendekat, ia akan menggunakan 4 indera lainnya, seperti penciuman, peraba getaran, penglihatan, dan peraba elektrik untuk memastikan keberadaan mangsa. Kalau dirasa bukan mangsanya ya, mereka santai saja, alias tidak melakukan aksi menyerang. Lihat sendiri kan, mereka warawiri dengan damai di antara penyelam. Tapi tetap ya, dengan hewan apapun harus waspada, terlebih di alam bebas. Nah, kalau hiunya tidak ada, maka populasi ikan karnivora akan meningkat dan otomatis menurunkan jumlah ikan herbivora. Berkurangnya ikan herbivora membuat populasi makroalga akan meledak. Inilah yang mengakibatkan karang tidak bisa berkompetisi. Ekosistem terumbu karang pun kemudian akan terganggu. Selanjutnya sudah kebayangkan akibat lebih besarnya? Udah, jangan bahas yang terlalu serem terus. Kita nonton yang indah-indah saja. Itu kan mermaid alias putri duyung. Wah, Otan dapat rezeki nomplok nih. Asik, Otan ketemu putri duyung. Yeay. Teman di rumah, jangan pada iri ya lihat Otan lagi sama putri duyung. Wih, lihat teman, cantik dan anggun ya gerakan si putri duyung. Ia berenang bersama ratusan ekor ikan di dalamnya. Seolah-olah mereka saling menari bersama di dalam air. Sungguh memanjakan mata ini sob. Ini memang bukan putri duyung sungguhan. Atraksi pertunjukan putri duyung atau mermaid ini bisa kalian lihat di salah satu wahana edukasi satwa di daerah Ancol, Jakarta. Tapi teman di rumah pasti setuju kalau kelihayan kakak pemeran putri duyung ini keren maks alias keren maksimal kan? Putri duyung seperti ini memang hanya ada di dunia hayalan atau cerita-cerita rakyat saja teman. Tapi sebenarnya duyung itu memang ada satuannya beneran loh. Gak percaya? Yuk dah ikut Otan aja. Itu dia paman. Ayo paman, tunjukkan ke Otan dan teman-teman di rumah ya.
Otan juga sama. Aduh, siapa sih yang paman panggil? Kok Otan jadi merinding? Ih. Mawar, ini Mawar. Tuh kan, ada yang datang. Duh, paman, jangan main asal panggil aja dong. Hei, apa yang paman lakukan? Awas, bahaya! Oh, ini masih dugong. Badannya memang besar. Ia juga dikenal dengan nama sapi laut. Si dugong juga dikenal dengan sebutan duyung. Berbeda dengan yang ada pada cerita hayalan, duyung yang sebenarnya tidak berbadan manusia. Ya, seperti inilah penampilannya. Gagah kan? Biarpun tubuhnya gempal, tapi pendengaran mamalia laut ini cukup baik. Teman, dari cerita yang Otan dengar, sobat Otan ini hidup sebatang kara di sini. Keluarganya banyak yang ditangkap oleh para pemburu liar untuk diambil daging dan minyaknya. Para pemburu itu tidak pernah peduli tentang kelestarian si dugong. Padahal sudah ada larangan menangkap mereka. Keberadaan sobat Otan ini sekarang sangat terancam. Padahal di alam, ia berperan menjaga kelangsungan dan keseimbangan ekosistem lamun. Otan berharap teman di rumah bisa ikut menjaga si dugong dengan baik. Tentu kita tak mau kalau nantinya si dugong hanya menjadi sebuah cerita saja. Tapi sekarang si dugong ini senang karena orang-orang yang datang ke sini sangat menyayanginya. Mereka tidak pernah menyakiti si dugong. Karena itu pula mereka tetap memberi jarak dengannya. Seperti yang Otan bilang tadi, penglihatan si dugong memang tidak cukup bagus. Tapi ia punya kelebihan lain. Moncongnya dapat menyeleksi kondisi di sekitar lingkungan tempat makannya berada. Apakah makanannya berbahaya atau tidak? Makanya jarang kalian temui sejenis dugong yang mati karena keracunan. Sesuatu yang besar dan mempesona dari dunia bawah air tak hanya si dugong. Ada lagi sobat Otan si raksasa laut. Sobat Otan yang ini gak bertahan di rumah, alias suka bepergian. Bahasa kerennya, migrasi. Wah, jangan-jangan kamu juga punya paspor karena sering bepergian ya sob? Yap, karena sering berpindah-pindah tempat, bertemu dengannya adalah momen yang spesial buat Otan. Si raksasa ini adalah whale shark alias hiu paus. Si ikan terbesar di dunia ini, tubuhnya bisa mencapai 12 meter dengan berat 20 ton loh. Untung saja ia baik hati dan tidak berbahaya ya. Pantes teman-teman Otan tadi senang bermain dengannya. Tapi ingat ya, boleh berenang bareng sama dia, tapi jangan sampai disentuh. Para ahli khawatir jika kita sering menyentuhnya, hewan yang dilindungi ini akan lebih rentan sakit dan mati. Duh, Otan ngeri juga melihat cara si Mugiangku ini makan. Takut ketelan. Dengan mulutnya yang super lebar hingga 1,5 meter ini, ia bisa menghisap air hingga 600.000 liter dalam 1 jam. Atau sekitar 32.000 galon air loh. Weh. Awas kembung sob. Ngomong-ngomong soal kekuatan hisapan, teman
Teman di rumah tahu nggak alat rumah tangga yang ada di sekitar kita yang juga punya kemampuan menghisap? Yap, alat ini istilah kerennya sih vacuum cleaner alias penyedot debu. Tidak hanya menyedot debu, vacuum cleaner bisa menjaga ruang dan barang-barang di sekitar kita dari serangga mengganggu seperti tungau ataupun kutu kasur. Ih, seram kan? Vacuum cleaner banyak ragam bentuknya, dari yang kecil hingga yang besar. Penggunaannya tergantung kebutuhan. Ada juga yang berbentuk dan berfungsi unik seperti robot vacuum ini. Ia bisa membersihkan debu dan kotoran secara otomatis. Ia akan bergerak dan membersihkan ke segala sudut ruangan. Tinggal kita setel, kemudian kita tinggal santai-santai aja deh. Robot pembersih ini bisa digunakan hingga 90 menit loh. Wah, ini sih udah kayak 2 babak pertandingan sepak bola kesukaan Otan. Gak usah khawatir, robot ini akan menabrak. Si robot pintar ini akan menghindar dengan sendirinya ketika menabrak sesuatu. Ia juga dilengkapi dengan indera anti jatuh, jadi aman deh. Kalau tempat tinggal dan lingkungan sekitar bersih, kita pun jadi nyaman, iya nggak? Wah, apa itu? Astaga, itu kobra! Kabur! Hai paman, jangan mendekat. Sobat Melata 1 itu berbahaya. Loh. Ada apa sih ini? Ya ampun, ternyata ular kobra ini bukan sedang direscue teman, tapi dia sedang jadi foto ledom alias foto model. Walah, ternyata kamu lagi photoshoot ya sob? Sangar juga nih gayanya. Tapi ingat teman, untuk melakukan fotosesi dengan binatang buas seperti ini harus didampingi oleh pawangnya. Jadi nggak bisa asal jepret aja loh ya. Cakep. Meski penuh adrenalin untuk ambil gambar si kobra, tapi hasilnya TOPBGT. Otan penasaran nih, mau kenalan sekaligus belajar sama fotografer tadi. Kok bisa bagus-bagus banget hasil fotonya? Teman di rumah mau ikut belajar juga nggak? Lah. Kenapa fotografernya berubah jadi si meong? Nah, ini dia nih yang Otan cari. Wah, memang udah nggak diragukan lagi nih skill fotografinya. Perkenalkan teman, Kak Agus Santoso, yang adalah fotografer khusus hewan dan fashion. Profesi fotografer hewan sudah ia geluti sejak tahun 2019. Kecintaan Kak Agus dengan binatang, khususnya anjing, membuat ia tertarik melukis cahaya dengan hewan sebagai objeknya. Sepak terjang beliau di dunia fotografi nggak bisa dipandang sebelah mata teman. Karya-karya fotonya sering digunakan untuk cover majalah bertaraf internasional. Cakep! Nggak cuma artis saja yang suka pose di depan kamera Kak Agus, tapi dari reptil berbisa seperti kobra tadi, sampai kucing British Shorthair yang imut-imut ini, udah jadi langganan foto modelnya Kak Agus loh. Hayo, yang salfok alias salah fokus sama kucing satu ini, ajeng tangannya coba. Tenang aja teman, Kak Agus nggak cuma fokus untuk foto hewan kok. Kalau teman di rumah mau ikut di foto juga bisa, apalagi bareng hewan peliharaan kesayangan. Buh, boleh banget. Oh iya, foto hewan seperti ini jangan kalian pikir gampang loh ya. Tuh, lihat aja, di balik foto yang keren dan lucu, ternyata ada segudang keriuhan untuk mengatur kucing-kucing ini. Ayo sob, pose yang bagus. Kasian tuh, kakak modelnya udah pegal nungguin kamu siap. Wah, Otan makin penasaran nih tips dan trik Kak Agus bisa jago fotoin para sobat Otan. Apa sih Kak rahasianya?
Kita mau kucing atau anjing kita harus sabar, harus disayang dulu, lalu dia adaptasi. Nah, dengarkan teman, intinya harus ekstra sabar. Karena sobat-sobat totan ini sangat sulit untuk diarahkan. Nah, kayak si kecil yang lagi aktif-aktifnya nih teman. Kerjanya lari ke sana ke sini. Otan bantu tangkap ya kak. Selain nggak bisa diam kayak gini, kalau modelnya lagi gamut untuk difoto, sama sekali nggak boleh kita paksa ya. Bujuk pakai cemilan kesukaan masih boleh lah. Fotografi hewan darat sudah Otan kupas habis. Sekarang giliran fotografi hewan-hewan yang hidupnya di bawah laut. Pastinya sangat menantang banget nih. Tuh lihat, kameranya dilengkapi dengan lampu segala. Padahal nggak sedang mati lampu. Kecantikanmu semakin terlihat jelas sob. Cakep. Fotografi hewan di bawah laut seperti ini ada aturannya teman. Fotografer boleh mendarat ke dasar laut asalkan permukaan dasar lautnya adalah pasir dan batu. Sebenarnya aturan ini berlaku juga untuk videografer. Nah, sekarang giliran kakak kameramen Otan yang beraksi. Mengambil video di dalam air itu tidaklah mudah. Kalian harus tahu tata cara menyelam yang baik dan benar dulu. Baik videografer maupun fotografer harus piawai menyelam teman. Coba kalian perhatikan posisi pengambilan video yang dilakukan oleh kakak kameramen ini deh. Posisi ini dinamakan hovering atau mengambang dalam air. Untuk bisa mengambang seperti ini, kakak kameramen harus piawai mengontrol gaya apungnya. Jadi daya apungnya netral saat di air. Nah, yang perlu diingat selama mengabadikan foto dan video hewan bawah laut, jangan sampai kalian memegang karang ya. Ingat itu baik-baik. Masih berhubungan dengan kamera nih. Kalau yang ini namanya kamera trap. Kamera ini biasa dipakai untuk memonitor keberadaan hewan langka dan merekam aktivitas mereka di tengah hutan. Lokasi pemasangan kamera harus disurvei dulu teman. Biasanya petugas akan memilih lokasi yang biasa dilalui hewan. Itu bisa dilihat dari keberadaan jejak kaki hewan. Nah, karena ada sinar inframerah di kamera trap, beberapa hewan bakal sadar akan keberadaan kamera ini. Buat mereka, kamera adalah benda asing. Pastinya bikin mereka kepo deh. Tuh, si beruk sampai mendekati kamera. Dan cheese. Kasih senyum terbaikmu dong, sob. Otan paling senang deh kalau hewan-hewan yang jarang terlihat bisa terekam kamera trap. Seperti harimau Sumatera ini. Hai sob, long time no see. Oh iya, beragam kelakuan unik hewan seringkali terekam di kamera trap ini loh. Seperti kucing emas yang lagi santuy. Burung kuau raja yang asik menari untuk menarik pasangannya. Ada pula aksi lucu beruang madu. Ternyata sobat totan ini suka sekali menggarukkan punggungnya ke batang pohon. Dari kamera trap, penampakan tak terduga dari hewan-hewan juga bisa kita dapatkan. Jarang sekali loh kita bisa melihat satu keluarga beruang berjalan bersama seperti ini. Tapi, coba perhatikan dengan seksama. Kaki anak beruang itu buntung teman. Kasihan sekali kamu sob. Diduga ia berusaha melepaskan kakinya dari jerat yang dipasang oleh orang tak bertanggung jawab.